Nah, aku kan anak alay dulu tuh kan lulus SMA ya udah hidup sendiri, semua cari duit sendiri. Ya dari entertainment. Iya. Tentunya kita kan yang ngasih buka jalan kan kita. Ya orang tua ya buka kan? jalan, Ya, tapi orang itu tua kan mereka sendiri. Orang kan? tua buka jalan. Iya. Selanjutnya ya mereka lah yang jalanin. Iya. Ya termasuk Maya juga gua yang buka jalan kan di entertainment kan. Oh gitu ya? Emang siapa? Emang siapa? Lu tahu? Lah kan kawin sama dia. Enggak, tapi bener sih, gua waktu dulu Dewa manggung tuh Maya tuh ini kan backing vokal. Oh iya sempat nge-backing juga. Backing vokal dulu. Sama itu juga Reza Artamevia. Reza. Zaman itu. Semua kan yang terkenal backing vokalnya dia dulu. Iya. Iyalah. Lalu nih gua WhatsApp geng tempe dulu ya. lo lagi jadi bintang tamu. Konfirmasi. Gua sempet kemarin mau upload lagu enak banget gitu. Gua mau nge-tagin dia, nggak bisa. Instagram lu nggak bisa di-tagin. Masa sih? Iya. Oh waktu di hack itu. Oh iya kemarin sempat ke hack. Sekarang bisa sekarang. Sekarang udah bisa. Pak Ade jualan emas. Iya. Pak Ade jualan emas. Banyak yang aduh. ketipu tuh. Udah balik. Udah balik. Udah balik. Nah dia lagi jadi juri lagi. Iya, dia juri lagi nih. Juri pencarian bakat lah ya, pencarian bakat sama si Desta Saingannya Indonesian Idol. sama Tapi lu Desta. bilang kerenan ini. Gue nggak bilang, jadi begini ya. Aku tuh nggak bicara soal Keren nggak keren bandingannya gitu. ya bukan pendapat pribadi. Itu ini aja kita kan bisa lihat share. Oh, dilihat Ya dari data. By data. Gua nggak pernah tidak pernah bahas soal pendapat gua, pendapat Oke. pribadi, tapi datanya data. memang separuh, Bro. Separuhnya. Share-nya iya. Mungkin salah milih juri kali ini. Nah, MC-nya si Desta sama Omes ya kan? Enggak, yang paling seru tuh Desta sama dia. Desta sama dia lucu terus. Iya. Desta aku yang minta sama. Oh, emang yang minta? Iya, kalau aku ini. Lu jangan sombong lu Des ya. Des, jangan ngomong. Nih yang minta nih. Lu dapat kerjaan gara-gara ini nih. Ngaku sama gua. Anjing. Iya. Apa maksudnya? Biar apa? Biar apa? Gua aja kaget. Kamu dari mana sayang? Pade. Salim Pade. Oh, di icon. Ini guru gua. Ini. Cuma masalahnya dia NPD aja. Natural percaya diri. Waduh. Enggak, gua tahu lu kok. Natural percaya diri. Lu tuh marah-marah melulu kenapa sih? Heran gua. Marah-marah melulu. Ah, enak nih ya kan? Asli ya dia nih. Des, thank you ya. Ada backup nih ya. Enggak, lu kenapa sih marah-marah mulu, Pade? Gua selalu bilang sama dia di Daikan ya. Bukan. Pade, gua tuh support lu selalu, gua bilang kayak gitu. Gua nggak marah-marah. Tapi? Gua hanya meluruskan aja. Tapi orang tuh framingnya jadinya lu tuh kayaknya marah-marah mulu, kayak penuh apa ya, kayak emosi gitu. Jadi sebenarnya itu kan kelihatannya aja. Jadi begini, 20 tahun gua di framing, ya kan 20 tahun gua di framing dicap oleh mantan melalui podcast, melalui infotainment. Kalau dulu sampai sekarang juga ada. Oh iya. Jadi kalau lu lihat dulu ada Maya loncat pagar, ada Maya sama Al. Berarti Joko loncat tinggi loncatnya dia. Iya. Ah, iya. Emang dulu atlet loncat tinggi. Emang atlet loncat tinggi dia. Emang dulu atlet loncat tinggi. Oke, terus? Makanya kakinya panjang kan? Udah, Pade, udah cukup ya, oke. Dari tadi gua udah nahan lo, nggak Iya. mau ngebahas. Si anjing ini datang tiba-tiba. Jadi kebayang. Ya, Iya. Terus? Jadi seolah-olah dibuat framing gitu sama emang dibuat framing supaya gua yang salah. Nah, sekarang semua media waktu itu begitu, ya biarin aja lah. Gua kalah lah gitu kan. Karena ya media kan ada yang punya kan ya kan. Jadi banyak hal-hal yang semuanya itu framing. Ini kayaknya rada bahaya deh bro nih bro. Lu sih nanya-nanya. Enggak, tapi kan terus Maya juga nggak berhenti podcast di mana-mana. Yang selalu ngomongin soal yang masa lalu terus. Bahkan udah nikah sama Irwan Musri pun 2016 sampai 2024 itu masih terus saja. Nih, sorry gue potong Pade, gini, kalau namanya, dari kan Pade ngomongin kan soal begini-begini, cuman pasti ada kebaikan dari seorang mantan ya. Kalau kebaikannya di mata Pade apa? Ini kan kita, ya apalagi dong, punya namanya orang ya. pasti ada kebaikannya. Kalau menurut Pade kebaikannya apa? Jadi nanti dulu kebaikannya. Itu kita terusin yang itu dulu, kan belum selesai tadi. ya kan gue coba motong di tengah aja. Buset, diterusin. Maksud gue begini loh, semua orang pasti punya kebaikan, Ya, itu dia. pasti ada gitu. Nah, masalahnya di dalam framingnya media bersama Maya itu, yang di framing kan gue sama Mulan terus, ya kan? Selama 20 tahun loh itu, gue diem.
Nah, nggak ada salahnya dong. Makanya sekarang Mas Dani. Lu nonton film Godfather nggak? Nonton? Iyalah. Nonton dong. Fredo kenapa dibunuh sama Michael? Karena dia rese. Oke, rese ya. Lu tahu nggak? Emang rese? Iya betul. Iya. Lu kalau nonton Godfather 2, Tuh ya. ya, Fredo tuh dibunuh setelah ibunya meninggal. Lu tonton lagi deh. Coba nanti nonton. Fredo tuh dibunuh, Michael tuh bunuh saudara kandungnya sendiri, Oke. nunggu ibunya meninggal. Menurut gue lo nggak usah datang tadi menurut gue. Lo bukan. Kacau lo. Makanya kan kalau gue bilang pasti ada kebaikannya. Ini yang harus. Ini kan belum berada di mana-mana nih. Jadi sekarang yang gua lawan tuh adalah narasi ini. Oke, kebaikannya Gitu Pak De. dong. Nggak usah ke satu terus. Kebaikannya, boleh Nanti nggak? dulu dong. Ah, ya ampun. Nanti dulu. Episode berikutnya. Enggak. Kita pengen tahu. Pasti seorang ibu. Lo ada Iya. kebaikannya Maya itu seorang ibu umum. Umum, kebaikan ibu umum itu apa Dia sih? pasti kan juga ngerawat anak-anak. Nyusuin umum kan? Ya. Itu kan kebaikan juga. Iya. Nyusuin umum. Ya di luar itulah sifatnya pasti. Gak ada yang umum, gak ada yang gak umum, semuanya umum. Umumnya ibu ya seperti itu. Udah deh, udah. Kan yang penting kan. Jadi misalnya gini, Des lu nggak mau syuting Daiken aja? enggak, misalnya begini, Ya. Maya itu kekeh supaya anaknya sekolah, Ya. Nah, itu kan kebaikan juga kan? Ya. Ya umum, semua ibu juga seperti itu gitu, nggak ada ibu yang nggak kayak gitu. Bukan. Ini Mungkin maksud lo kebaikannya Maya sama Dani. Iya ke Pak De. Pasti kan bertahan cukup lama dong. Pernikahannya berapa tahun Pak De? 10 tahun. Nah 10 tahun pasti ada kebaikan dari seseorang. Nggak mungkin nggak? Nah kebaikan kepadanya. ada umum sebagai istri ya, ada lah. Pengen kopi dibikinin, kan umum itu. Ya suruh Ipul aja. Pak. Itu asisten gua jangan lupa. Iya sorry maaf. Ngapain di rumahnya dia Iya, itu? iya. Ngapain? Susah emang kalau ada begini nih. Tapi nih Kebaikannya umum lah. Pak De ini dia seseorang yang dikatain tolol dia nggak marah. Benar. Kenapa Pak De? Jelasin Pak De. Kan udah di podcast. Iya nggak apa-apa kasih tau lagi Ya Pak De. udah. Dia belum tahu nih. Oh belum tahu deh. Seorang Ahmad Dhani dikatain tolol. Enggak kalau dikatain tolol dia tidak akan marah. Kenapa Pak De? Makanya kenapa kayak si El bilang ayah tuh suka dibully. Memang dia menikmati dibully itu di depan tuh apa di mana begitu dia ngomongnya. Iya, Pak. Terus? Ya sekarang gini, gua udah bercerita ke dia. Sekarang kita punya rumah besar di Pondok Indah gitu kan. Duduk santai-santai lagi ngopi-ngopi. Tiba-tiba ada orang di jalanan lewat. Tolol lu. Dasar goblok lu, dasar lu. Misalnya NPD lu gitu. Emang gua pikirin. Oke, terus? Nah, tapi ada yang begitu. Ya, Ya, kan misalnya. kalau di media sosial kan begitu. Ya, tapi dia nggak marah karena Karena kita nggak begitu. nggak tolol dan Kita nggak nggak goblok. tolol, kita nggak tolol. Kalau kita marah berarti kita tolol. Iya. Iya, berarti ngerasa gitu. Berarti ngerasa tolol. Makanya di sini gue bilang, tolol lu Pak De. Nggak marah dong. Iya. Nggak marah. Santai. Kapan lagi ngatain Ahmad Dhani tolol bro. Tapi dia nggak marah, itu yang gue suka. Karena nggak tolol. Nah, kalau teman kita kan nih bego nih. Ya, gue bego nggak apa-apa. Karena nggak bego dong. Gue nggak merasa bego. Iya. Tenang aja Pak De sama gue sama dia mah CS banget bro. Kerja banget. Asli. Tapi gue kagum. Di luar itu semua gue kagum sama Pak De. Gue selalu bilang Pak De, gue support lu selalu kan. Iya. Cuma kalau dia kencing melulu, gue nggak ngerti kenapa. Ya udah umurnya. Klepnya udah rusak, klep ujungnya udah rusak klepnya nih. Rapi kan juga begitu kalau kita lagi touring. Paling sering kencing kan dia klepnya. Iya. Dia ini orangnya ini loh apa? Maksudnya orang banyak yang hujat, santai aja. Santai aja. Kalau kita Loh, tahu, enggak, maksud gua gini loh. Orang-orang tuh kadang-kadang tuh framing, semua kita kan tahu. Nah. Apalagi sekarang gua bagian daripada Ya. akun-akun hujatan itu robot. Ada yang mengelola. Ya, yang ngapain lo urusin? Iya, kita tahu ada yang mengelola akun robot ini untuk menjatuhkan gua sama Mulan di DPR. Kita kan tahu. Siapa pelakunya kita juga tahu. tapi lo bacain nggak Pak De? Ada selipat-selipat kebacaan ya ada lah. Kayak misalnya ya kayak gimana ya, kita baca hujatan tuh gimana, kita nggak begitu. Emang dihujat tuh sakit apa? Gue nggak pernah ngerasain sakit dihujat itu. Tapi itu bukan cuma robot loh Pak De. Orang gue pernah komen juga kok kayak gitu. Iya, gue. Iya, Dia akun second account. Akun palsu gue ada Pak De. ada follower 0. Kalau Ahmad Dhani bisa. Udah followernya udah nol, udah gitu begitu dicek follow back. Dia minta follow back. Iya. Nggak, itu udah Ade, tapi kalau template itu nih, udah. Oke, banyak yang menghujat gini-gini taruh di sini. Nah, anak-anak kan udah pada gede nih. Ya. Ya, Ada nggak? Oh nggak. Makanya anak-anak ngomong apa ke Pak De? di terakhir di Instagram gue yang baru ini, Instagram terakhir gue baru ini, gue kasih jelasin sama Safia. Safia, di dalam hidup ini, di dunia maya terutama ya, ada netizen yang cerdas, Ya. ada netizen yang nggak cerdas. Deterjen itu. Sebutannya deterjen. Sebutan gua deterjen 78. Nah, deterjen 78 gua jembrengin tuh satu persatu tuh. Nomor 1 dia tidak punya adab. Kalau dia punya adab, nggak mungkin dia ngebully Via. Ya. Ya. Kalau dia nggak
pendidikannya bagus, dia nggak mungkin menyerang psikis Iya. seorang anak di bawah umur. Iya. Ya emang ini deterjen 78 ini emang biadab gitu. Nomor 2, 3 gua jebrengin semua di Twitter, di Instagram gua itu. Jadi supaya Via juga paham bahwa memang ya kalau di dunia reality kan orang bisa ketangkep. Iya. Ada orang misalnya nonjok gua, itu langsung bisa pasal KUHP kan, ya kan pidana kan. Nah, ini kan dunia maya kan sulit pidananya. Iya, iya. Ya kan orangnya Bisa rancu jauh, lah ya. kadang-kadang di mana, kadang-kadang akunnya fake dan lain-lain gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada Safia terutama bahwa dunia maya ya memang begitu. Jadi ya jangan diambil hati. Itu kita harus maklum, apalagi dari sisi literasi memang Indonesia Minim ya Pak Ade. 60 dari 61 negara soal literasi. Iya, iya. Jadi ya kalau komennya nggak nyambung, wajar. Orang literasinya nggak ada. Misalnya begini ya. Via diserang dengan kata-kata anak. Wah. Loh iya. Oh kalau gue mah, Loh enggak maksud gue. kalau gue habisin Pak Ade itu orang. Maksud gua, loh iya, kita kejar, polisi kita kejar. Iya. Kita kejar dan dapat gitu. Dapat. Bisa ke-track sekarang. Acak ya. Maksud gua gini loh. Mereka tuh bahkan nggak ngerti apa itu. Arti itu apa? Nah itu dia. Mereka bahkan nggak Iya. Gundul. Bukan singkatan enggak. Ini lagi serius bisa nggak? Podcast itu deep talk sekarang ini bro. Ini yang kita perlu. Terus Pak Ade, terus. Lanjut. Iya makanya itu ya kita ya maklum aja ini orang memang minim literasi ya makanya jadi orang itu harus punya intelektualitas yang tinggi supaya fansnya itu juga seperti itu ngikut. Iya. Tapi satu yang kita bertiga tahu lah ya. Pak Ade ini misalnya kita lihat kayaknya kenceng sekarang aslinya. Makanya gue bilang kalau belum kenal nggak tahu. Tapi kalau kenal mah. Gue pertama ngobrol sama dia. Wah ini menyenangkan banget ngobrol sama Pak Ade, serius. Mungkin Pak Ade nggak senang ngobrol sama aku, tapi aku senang ngobrol sama Pak Ade, serius. Daripada tadi di counter dulu sama dia, mending gue ngomong duluan. Ini orang baik beneran. Tahu nggak apa aja ditanya sama dia pasti dijawab. Ada yang lucu gini. Kemarin nih, gue baru kemarin. Siapa yang nanya ya? Bajunya Siva kan kebuka. Ya. Terus dia bilang, wah nanti dosanya ditanggung sama suami. Desainernya. Terus dia bilang, yang salah bukan si Al, bukan suaminya. Dosa ditanggung sama desainernya. Dosa ditanggung sama desainer. Desainer kan salah gua apa? Salah gua apa? Gua gambar doang nih. Tanggung dosa. Tapi semua pernyataan dari Pak Ade itu jadi kayak kontroversial ya. Tapi menyenangkan gitu. Kalau buat kita. Iya. Tapi beberapa orang kan kayak terlalu apaan serius sih ini ya. orang gitu. Desainernya bingung lah, kenapa gue disalahin. Tapi pertanyaannya juga ngaco kan. Iya. Jawabannya ngaco aja. Ngapain ngurusin dosa gitu kan. Wartawan nanya brand magnet aja ngomong salah ya. Itu juga lucu banget. Iya, apa namanya? Brian Knight apa gitu. Black Knight. Itu. Knight. Jadi Kasihan tuh wartawan tuh katanya sama bosnya katanya dipotong gajinya separuh. Gara-gara itu. gara-gara lu tambahin Pak Ade kalau kayak gitu. Udah gua kasih full gajinya. Oh iya. Iya. Wah, keren. Long menghibur. Sama pesangon Pak Den. Pesangon setahun. Disalahin desainernya lucu banget.